Berisik prank. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku. Ya, malam hari ini kita akan berbincang-bincang, sharing sesi discuss bersama mantan kapten timnas Indonesia, punggawa sepak bola di tanah air, Zulkifli Syukur. Suaranya kecil ya? Udah kedengeran belum? Tes. Belum join. Nonton dong lu pada. Suaranya udah kedengeran belum? Apa masih kecil nih? Aduh. Nih ada kucing. Cing, turun dulu, Cing. Siap. Kim, suaranya udah oke belum nih, Kim? Apa masih kecil, Kim? Udah kedengeran belum suaranya?
Ya. Assalamualaikum. Kecil udah bergabung bersama kita. Ya, apa itu? Wow, ayam. Assalamualaikum, Kep. Dengan yang sudah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kep, kabarnya Kep? Suaranya kresek-kresek. Kresek-kresek suaranya. Ambil tasnya yang hitam itu. Tas yang tempat uang itu. Yang tadi ayam. Bukan itu tas yang selempang itu. Udah oke. Tidak makan mangganya. Tes apa ya? Kayak tes lempar Iya. tadi. Ini. Gimana Kep? Sudah jelas? Setiap kamu ngomong ini pengaruhin serimu. Ya, udah jelas belum Kep? Nah, ini jelas. Oh ya, siap. Hands free udah. Ya, Assalamualaikum Kep. Gimana kabarnya Kep? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Kep sudah memenuhi permintaan dari kami, dari tim Pick Up Kebaikan. Ya, Dimana siap kita akan sama-sama. ya, mulai sharing discuss gimana sih pandangan dari atlet tentang corona gitu Kep. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri kita dulu Kep. Kami perwakilan dari Pick Up Kebaikan. Wadah ini terbentuk dari teman-teman yang sebelumnya aktif di kegiatan kampus. Dan setelah lulus nanti kami ingin wadah ini tetap ada gitu. Jadi kita membuat wadah supaya setelah lulus kita bisa tetap kumpul dan berbuat sosial kebaikan kepada masyarakat gitu. Nah, itu intinya. Bagus. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Kep sudah bersedia gitu. Suatu kehormatan buat kami bisa bersilaturahmi gitu. Walaupun secara virtual, ya kami tetap apresiasi Kep untuk waktunya gitu, untuk menyempatkan waktu agar bisa bersilaturahmi dengan kami gitu Kep. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kita bisa mulai sharing-sharing aja Kep ya. Ya, boleh. Mungkin kita mulai dari pertanyaan dari teman-teman juga ini, sharing soal pengalaman Kep. Apa sih pengalaman yang paling tidak terlupakan gitu Kep? Pengalaman. Iya, Yang di dunia sepak bola ya Kep. Iya. Pengalaman buruk atau pengalaman yang dua-duanya yang bagus. paling tidak terlupakan. Pengalaman ininya Terkesan. yang mulai dari yang nggak enak dulu ya. Iya, Mungkin pertama kali saya merantau kali ya. Pertama kali saya merantau memulai karir sepak bola saya di luar Makassar. Nah, itu ya saya naik kapal laut sama teman saya.
merantau ke Pulau Kalimantan untuk seleksi di PKT Bontang pada saat itu. Tentang FC. Iya, bukan dulu masih PKT Bontang. PKT Bontang. Sebelum diambil alih oleh Pemkot, kan setelah diambil alih sama Pemkot kan udah berubah namanya dari PKT Bontang ke Bontang FC. FC. Alhamdulillah menunjukkan hasil, saya bisa diterima di sana, dan dari situlah awal mula bisa dikatakan ya kebangkitan atau awal mula prestasi mulai kali ya. Itu. Nah, untuk pengalaman terbaiknya sih ya bisa meraih gelar juara Liga bersama Arema. Arema FC. Okay. Itu saat memulai karir itu di usia berapa ya, Kep? Saya memulai karir di usia mulai dari junior di usia 16 tahun. Tahun. Saya mungkin ada 3 tahun berturut-turut ikut di junior. Pada saat itu saya ikut gabung di PSM Junior selama 3 tahun berturut-turut. Terus dulu kan ada yang namanya, dulu kan masih ada sebelum ada PSM Praligina itu, ya dulu kan kalau istilahnya tuh PSMB-nya. Itu masih namanya itu PSM penyangga, itu PSMP gitu. Nah saya di situ ikut 2 tahun lah berturut-turut. Nah dari situ saya kepanggil ke PSM seniornya, tapi saya cuma bertahan 1,5 tahun di situ. Di tahun pertama saya naik ke level sedang. Nah di tahun kedua saya dipanggil lagi ke level senior. Saya itu bersamaan dengan Samsul Hamka, Samsul Hairudin. Saya sama-sama dia pertama kali naik ke PSM. Itu. Cuman saya bertahan di setengah musim. Setelah itu saya keluar di putaran kedua. Karena saya pikir ya percuma kan saya di sini terus seperti saya tidak dihargai, seperti saya tidak dianggap lah di sini. Ya Pak. Jadi dari situ motivasi saya muncul. Masa sih saya nggak bisa sukses di tempat lain? Masa iya saya harus berharap PSM, sedangkan dari PSM sendiri tidak bisa menghargai saya. Jadi dari situ motivasi terpacu untuk bisa membuktikan diri. Nah, itulah saya memberikan diri untuk rantau. Termotivasi ya, Kev. Alhamdulillah usaha saya tidak sia-sia. Gitu. Artinya saya ingin membuktikan bahwa tanpa saya bermain di PSM pun saya bisa berhasil, dan ya mungkin doa saya diijabah sama Allah. Ya. Oh ya, Cap. Nanti kita juga izin, Cap. Ini kita akan jadiin video Instagram, dan ini bisa kita share di link YouTube. Dan semoga motivasi dari Cap ini juga bisa menjadi motivasi buat kaula-kaula muda yang cinta dengan hobinya, terutama di sepak bola gitu. Cap. Benar. Nggak keberatan kan, Cap ya? Nggak apa-apa. Ya. Dan itu harus mereka harus bangga sebagai pemain bola, karena memang waktu dulu zamannya saya, waktu zaman junior, sepak bola itu nggak dianggap. Jadi sepak bola itu bisa dikatakan ya penghasilannya belum bisa dikatakan belum ada apa-apanya. Jadi memang waktu dulu itu kebanyakan orang tua memang melarang anak-anaknya untuk bermain sepak bola, karena mereka pikir sepak bola itu apa sih, tujuannya kemana sih, masa depannya nggak ada. Jadi ya salah satunya itu juga bahwa ya saya akan buktikan bahwa sepak bola saya akan menghidupi kalian, saya akan membiayai keluarga saya akan ya itulah. Alhamdulillah sekarang bisa dikatakan setiap orang tua mungkin yang menginginkan anaknya menjadi pemain sepak bola, gitu. Karena dengan sepak bola mereka bisa membanggakan orang tuanya, bisa menaikkan derajat orang tuanya, bisa menaikkan derajat keluarganya. Gitu. Kerjaan yang paling asik adalah hobi ya, Cap ya? Benar. Hobi yang dibayar kan? Hobi yang dibayar, oke.
gitu. Tapi harus dengan cara yang bagus. Kan kadang ada orang tua yang seperti ini ya, rata-rata karena keinginan besar orang tua yang ingin membuat anaknya menjadi seorang pesepak bola, tapi tidak didukung dengan kemauan anaknya. Jadi kita nggak bisa paksakan karena uh, uh, kemauan itu kan timbul dengan sendirinya. Kadang ada orang tuanya pengen anaknya menjadi pemain bola, sedangkan anaknya pengen menjadi pemain bulu tangkis atau apa, pemain apa gitu. Iya, jadi tidak sejalan kan? Kayak Iya gitu. benar, pasti jalan. Jadi ya buat orang-orang tua mungkin yang punya anak atau yang ingin menjadikan anaknya menjadi sepak bola, biarkan anakmu yang memilih sendiri. Nah, setelah dia sekiranya anak itu sudah bisa dikatakan sudah senang dengan sepak bola, ya kita sebagai orang tua tinggal mendukung, tinggal mensupport Support. untuk biar bagaimana supaya bisa menjadi hebat. Gitu. Ridha Allah, ridha orang tua ya Kep ya. Ya, mungkin di sisi lain nih kan vakum kegiatan sepak bola karena pandemi ini Kep. Nah, Ya. kesibukan Kep selama pandemi ini apa sih kira-kira Kep gitu? Ya alhamdulillah memang betul yang dikatakan itu bahwa setiap masalah pasti ada hikmah di balik semua itu kan. Nah mungkin bagi saya pikir ya di balik musibah ini hikmahnya ya saya bisa kumpul sama keluarga full time, yang biasanya mungkin saya bisa kumpul sama keluarga itu paling ya seminggu, habis itu saya tinggal lagi 3 hari saya kumpul, habis itu tinggal lagi. Ya, hikmahnya di situ karena saya bisa full time dengan anak istri, saya bisa puasa bareng sama mereka, bisa lebaran bareng. Hikmahnya di situ mungkin. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan ya paling ya kita tetap lakukan latihan, walaupun memang porsinya cukup berbeda dengan latihan rutin seperti yang dilakukan oleh tim gitu. Dari workout di rumah ya Kep ya. Iya, tetap karena memang dari pelatih memang sudah menitipkan kita program latihan. Jadi begitu ada informasi jika liga dilanjutkan, jadi kan pelatih juga nggak terlalu sulit untuk meningkatkan fisik pemain karena memang pemain sudah melakukan latihan yang sudah dititipkan sama pelatih. Iya benar Kep. Terus kalau kita minta tanggapan nih dari Kep Zul nih terkait sepak bola yang terhenti saat pandemi ini itu gimana Kep? Ya kalau saya kita melihat sisi positifnya dulu, artinya bagi kami seluruh pemain setuju sah-sah aja jika liga ini ditunda, karena kan kita yang pertama kita pikir adalah keselamatan. Jika memang itu diperlukan liga dihentikan atau apapun itu yang namanya kegiatan yang menimbulkan keramaian untuk dihentikan, ya saya rasa nggak ada masalah karena memang harus seperti itu yang protokol yang dijalankan pemerintah. Kami tetap mendukung. Gitu. Tapi kan ini udah terkabar gitu dari pemerintah akan ada new normal gitu Kep. Dari misalnya dari perwakilan pemain nih, itu kira-kira responnya apa gitu tetap terhadap new normal gitu Kep? Ya sebenarnya saya nggak tahu seperti apa nantinya itu new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah. Yang pasti saya bersyukurlah, artinya sekarang bisa dikatakan seluruh penyedia jasa seperti tukang ojek, tukang cukur atau apalah, mereka bisa beraktivitas lagi seperti semula, seperti yang punya warung makan. Karena memang terus terang saya juga kasihan jika seperti pemberlakuan PSBB kemarin. Memang kita tahu pemerintah juga memberlakukan PSBB kan untuk memutus mata rantai virus ini, penyebaran ini. Tapi di satu sisi ada orang yang menderita dari penerapan aturan ini, dan saya rasa dalam hal ini memang pemerintah harus berlaku adil terhadap rakyatnya, terutama orang-orang miskin yang sangat terasa terkena dampaknya gitu loh. Dan seperti yang kita lihat memang
yang seperti pemerintah jalankan ini yang bantuan BLT ya apa sih? Yang bantuan itu kan, saya rasa di mana masih banyak masyarakat yang mengeluh, bisa dikatakan dalam satu gang itu enggak semua yang dapat. Nah itu kan enggak kasihan mereka. Padahal yang namanya PSBB itu kan yang kena dampak kan semua. Jadi tidak melihat sisi sosialnya, artinya enggak melihat dia kaya, dia miskin. Enggak, karena kan yang namanya PSBB itu kan harus di rumah semua. Jadi kan harus kena semua. Gitu loh. Makanya dalam hal ini ya pemerintah juga harus jeli dalam menerapkan itu. Dan alhamdulillah sekarang saya nggak tahu mungkin sekarang itu apa namanya new normal, abnormal atau di atas normal. Yang penting orang-orang itu masyarakat itu bisa beraktivitas lagi, tapi jangan kita juga tidak bisa melupakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti ya memakai masker, jaga jarak itu. Gitu. Terus mumpung lagi siaran nih Cap, ya. Mungkin Cap juga tahu kan, saya juga pernah lihat itu masih ada nih orang-orang seperti kita gitu yang hobi sepak bola itu di saat pandemi masih main sepak bola gitu Cap. Itu pandangannya gimana sih Cap? Ya. Ya gimana ya, kalau saya sendiri pribadi yang bisa dikatakan itu pekerjaan saya, ya saya merasa bosan ya dengan 1 bulan saya di rumah dengan tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan latihan di rumah. Saya pikir ya saya sendiri kurang puas, artinya saya kurang bisa mengeluarkan segala kemampuan saya. Ya kita juga nggak bisa salahkan, mungkin itu salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Ini kan kita libur kerja di rumah, pokoknya di rumah, otomatis kan pasti kita boring. Apa yang kita mau lakukan? Masa iya di rumah terus tanpa ada kegiatan? Ya mungkin salah satunya yaitu ada sebagian orang yang meluapkan kebosanannya yaitu melalui main bola. Kayak gitu. Saya pun akan lakukan demikian. Ya, tadi saya lihat Cap juga udah nge-gym ya. Iya. Karena memang kita nggak ada lakukan apa-apa. Masa iya mau 3 bulan di rumah terus, sedangkan seperti saya kan, pekerjaan saya kan ya atlet. Ya, di saat nanti seumpamanya liga dilanjutkan kan paling tidak kondisi tubuh saya kan sudah siap untuk melanjutkan latihan kayak gitu. Ya, benar, Cap. Terus kita lihat juga kan beberapa liga sepak bola di luar negeri itu udah ada yang mulai dan akan ada yang dimulai gitu Cap. Nah, jika setelah pandemi ini terkait liga di Indonesia itu pasca pandemi itu akan dimulai, itu harapannya gimana sih Cap? Kenapa Liga Indonesia ya? Ya, harapannya setelah pasca pandemi ini Liga Indonesia dimulai gitu. Terkait di luar negeri juga udah ada yang memulai liga gitu. Ya, saya juga belum tahu kapan pandemi ini berakhir ya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin di tahun depan pun ya tetap bisa jadi tetap seperti ini, pertandingan itu tanpa penonton atau mungkin penontonnya dibatasi. Tapi saya pikir ya tidak ada masalah selama mereka menjalankan protokol kesehatan, termasuk setiap pemain dari tiap klub itu dicek kesehatannya. Begitu juga jika memang pertandingan itu diharuskan penonton boleh masuk, saya rasa memang harus dibatasi. Yang sekiranya mungkin kapasitas stadion itu 1.000 orang, mungkin ya harus cuman bisa 500 orang. Gitu. Saya harap ini semuanya cepat berlalu lah, artinya biar bisa kembali normal lagi seperti biasa. Amin. Bukan cuma saya, semua pekerja mungkin berharap seperti itu. Iya, benar. Karena memang pekerjaan kita kan beda dengan seperti ASN itu. ASN kan walaupun mereka bekerja di rumah, gaji mereka tetap jalan lah. Kalau kita memang harus aktivitas. Benar, Cap. Ya, terlebih lagi di Indonesia itu
fansnya lebih fanatik terhadap klub ya. Kalaupun Iya. liga dimulai tanpa penonton, kayaknya itu lebih sulit. Dan tentu dan pasti apa ya, situasinya pasti berbeda kalau kita bermain tanpa penonton. Sama halnya seperti hanya seperti uji coba, ya kan? Iya benar. Iya. Latihan berarti. Seperti latihan mungkin. Mungkin sebelum closing statement, Cap, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Apa itu? Pesan-pesan buat supporter se-Indonesia perihal COVID-19 ini, Cap. Apa, Cap? Ya, pesan saya bukan cuma buat supporter ya, cuma buat seluruh masyarakat juga ya. Ya kalau bisa, kalau memang ini ingin cepat selesai pandemi ini ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita tetap harus mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah dengan seperti jaga jarak, tetap hidup sehat, tetap hidup bersih. Saya pikir jika kita bisa melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah, saya pikir itu musibah ini bisa cepat selesai. Amin. Mungkin juga kita minta bantuan dari Cap nih sebagai figur atlet gitu yang menjadi panutan gitu, khususnya buat para pecinta sepak bola gitu, bantu mengkampanyekan gitu Cap, kalau kita bisa gitu ngelawan COVID-19 ini Cap. Bisa. Cap ya. Iya. Iya, Indonesia kan kebal-kebal. Kebal karena rempah tuh ya Cap ya. Iya, kebal-kebal orang Indonesia itu. Ya, mungkin sebelum closing statement lagi Cap. Ya. Pesan-pesan untuk kaula-kaula muda nih Cap yang mungkin karena pandemi ini mereka merasa putus asa gitu Cap untuk mengejar suatu cita-cita khususnya di bidang sepak bola gitu Cap. Mereka merasa sia-sia atau terputus asa lah motivasinya gitu. Mungkin bisa dibantu untuk motivasi Cap. Ya, kalau saya sih jangan biarkan karena virus cita-cita kalian, motivasi kalian itu terhenti untuk mengejar cita-cita. Jangan. Jadi apapun itu, sebesar apapun rintangan itu kalian harus lewati, karena untuk menjadi seorang pemain yang besar, untuk menjadi orang yang sukses, memang dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan disiplin. Jadi jangan karena pandemi ini motivasi kalian, semangat kalian itu berkurang. Tetap kejar cita kalian, tetap kejar impian kalian. Karena saya pikir bahwa kenapa Bambang Pamungkas bisa, kenapa Hamka Hamzah bisa, saya nggak bisa. Padahal sama-sama makan nasi, padahal sama-sama punya kaki, padahal sama-sama bisa nendang bola, gitu kan? Ya. Gitu. Ya benar Cap. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan adanya streaming seperti ini di-share motivasi kaula-kaula muda yang sedang mengejar cita tidak putus asa gitu Cap. Terima kasih Cap. Siap. Ya. Sebelum ditutup juga Cap, kita mengucapkan terima kasih Cap sekali lagi Cap atas kesempatan waktunya. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan juga buat saya bisa silaturahmi walau hanya dengan virtual. Jujur saya bangga Cap. Siap. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman Pick Up Kebaikan dan seluruh teman-teman juga yang nonton live ini. Saya ucapkan walaupun telat, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ya. Ya, mungkin kita minta satu yel Cap dari Cap. Kalau sambil bilang Indonesia bisa melawan COVID. Indonesia bisa melawan COVID. Iya, siap. Ya. Oke, Cap. Siap. Ya. 1, 2, 3. Indonesia bisa melawan COVID. Ewako. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya, Cap. Siap. Semoga dari kesempatan kita bisa bertemu kembali, bermuajah lagi, bersilaturahmi. Ya, Cap ya. Amin. Ya, terima kasih, Cap. Sekali lagi, salam untuk keluarga. Sehat-sehat terus, Cap. Ya. Baik, Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cap. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan bincang-bincang, sharing-sharing, diskusi session bersama Cap Zulkifli Syukur. Gimana tadi kita udah apa sih motivasi beliau sampai menjadi pemain gitu. Dia nekat keluar kota gitu, yang awalnya dicampakkan hingga bisa menjadi pemain gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman, dan harapan beliau kepada teman-teman yang sudah menonton bisa mengkampanyekan juga gitu. Karena COVID ini memang sangat berbahaya, bukan sebuah konspirasi. Kita harus benar-benar patuh terhadap protokol gitu. Oke. Ya. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk sudah meluangkan waktu menonton live streaming bersama Cap Zulkifli Syukur. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah bincang, yang datang baiknya dari Allah, yang kurang dan salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.